Teman-teman RB, kali ini saya ingin membagikan mengenai cara, ini khusus untuk yang masih awal-awal bermain YouTube ya, yang mau mendapatkan banyak subscriber. Teman-teman kalau bermain YouTube untuk menghasilkan uang atau menghasilkan uang dari YouTube, itu syarat-syaratnya kan ada beberapa macam. Di antaranya 1000 subscriber minimal, lalu 4000 jam tayang, 4000 jam tayang jam. Kemudian itu apa, ada dua lagi tuh simple, itu teman-teman klik monetisasi pada YouTube Studio. YouTube Studio adalah itu YouTube Creator, portal YouTube Creator YouTube Studio. Itu teman-teman klik monetisasi. Nah, di sana nanti ada tuh ada dua syarat lagi. Salah satunya itu apa ya? Kalau nggak salah, pokoknya gampang deh. Pokoknya itu verifikasi. Jadi harus upload berapa banyak video atau gimana. Satu lagi apa gitu. Nanti coba saya foto-foto yang bagian-bagiannya itu. Pokoknya itu gampang. Kemudian cara dapat subscriber yang banyak, teman-teman ya, saya mau bagikan tipsnya. Ya, satu, harus banyak buat video. Kedua, ya, teman-teman cari video yang teman-teman untuk awal-awal nih, untuk pemula nih, kan belum ada pangsa pasar, kecuali yang udah pengalaman lain cerita ya, yang sudah dikenal. Kalau belum ada pangsa pasar, teman-teman cari itu pangsa pasar, teman-teman itu sukanya apa. Kemudian yang kira-kiranya menarik, kan teman-teman belum dikenal nih wajahnya, belum dikenal publik namanya sama teman-teman. Nah, jadi cari pangsa pasar. Pangsa pasar itu bisa dari yang kita suka atau enggak yang kira-kira orang-orang cari di internet. Misalkan kalau teman-teman kaya raya gitu ya, punya mobil segala, teman-teman ya buat video tentang mobil misal, tapi yang betul-betul real. Jadi bukan asal ada mobil di videoin. Nggak tahu ya, beda-beda juga ya. Cuman kalau misalkan orang kaya raya misalnya, itu bawa tuh mobil, jalan sambil ngobrol, di videoin semua. Tapi itu kan orang yang duitnya udah banyak, mobil. Kalau motor, kebanyakan motor, kalau motor yang biasa-biasa kayak motor Beat yang standar-standar gitu, Yamaha apa gitu, yang standar, itu kan NMAX apa yang baru lama-lama gitu, itu mungkin rada usang ya, rada usang, kecuali videonya ya, kecuali ini mengenai perawatan motor. Jadi yang orang-orang bisa terus cari gitu, cari videonya, nggak yang sudah terlalu lama. Apa boleh terlalu lama, tapi apa esensinya. Misalkan ini motor terbalik, ini motor nabrak jadi begini gitu ceritanya. Jadi teman-teman cari video yang betul-betul, kalau belum ada pangsa pasar cari. Kalau teman-teman syukur-syukur kalau ketemu teman-teman bisa menarik banget gitu loh, atau enggak ya apa ya, yang kira-kira teman-teman itu suka gitu, menarik, dan teman-teman bisa ngomongnya. Misalnya review YouTube seperti saya sekarang nih. Teman-teman yang teman-teman tahu apa mengenai YouTube itu. Kalau teman-teman berani, ada alat-alat yang mumpuni, atau yang simple gini, teman-teman misalnya makanan yang teman-teman, bukan makanan masak rumah, beda lagi ya. Maksud saya ini, saya bicara teman-teman makan ke mall, makan apa di sana yang kira-kira menarik, teman-teman videoin aja depannya, dalamnya, tamu-tamunya lagi makan, menu makanannya, kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman berani interview orangnya, ini
ini apa, ini harganya berapa gitu, buku menunya teman-teman shoot gitu ya. Nah, kalau capek atau nggak bawa alat yang bisa ngomong sambil ngeredam suara kita, udah rekam shoot gambar foto video gitu, udah sampai rumah eh, itu diedit lagi pakai suara, edit ditambah suara waktu kita di studio kita di rumah atau di mana, kantor apa di mana itu. eh, jadi ya, kemudian penting nih, kalau belum ada pangsa pasar, belum dikenal, belum terlalu dikenal, kita ini misalnya kita review yang tadi restoran baru ya, restoran baru nih yang tadi saya review terakhir, itu dikasih tag keyword search kan kalau makanya itu di YouTube Studio itu kalau dari handphone tuh rada minim ya fitur-fiturnya. Ada yang aplikasi YouTube Studio, cuman kita harus masukin manual. Pokoknya ada lah, bisa lah kalau dari handphone tuh ada YouTube Studio aplikasi, atau enggak kalau dari laptop itu teman-teman cari keywordnya, misalnya mengenai restoran apa gitu, kasih nama, atau enggak dia kategori seafood, atau enggak kategorinya enak, makanan enak. Nah itu keyword search, itu adalah tag TAG, itu ada di YouTube Studio, itu teman-teman bisa masukin itu untuk, jadi orang itu gunanya kalau orang-orang yang mencari di Google Search tuh nanti dimunculin, direkomendasiin nih video yang teman-teman buat mengenai ini, misalnya mengenai seafood, mengenai apa banyak aja gitu. Cuman harus korelasi, menurut yang saya tahu harus korelasi dengan judul dan isi itunya, jadi yang orang yang ngeklik nggak sebel, dan jadi terus direkomendasi nih caranya, misalnya orang like, nonton lama, di share apalagi, di subscribe apalagi, itu teman-teman, jadi nyambung. Keyword search menurut saya penting ya, apalagi kalau yang baru. Saya pun masih membutuhkan keyword search, teman-teman. Kemudian ya kalau saya nih tulis subscribe, misalnya nama saya Rainer Budiarto Surya Putra ya, subscribe RBHS, saya tulis saja di bawah gitu, atasnya saya tulis judul video saya apa ya, kayak gitu. Kemudian nih penting juga, ini pengalaman saya, itu orang lihat video itu kan, saya pun juga nyari gambar atau video selain podcast, selain suara kita lebih bagus, ada gambar sama video yang menarik. Makanya kan misalnya perempuan ya, saya terus terang aja, perempuan kan menarik nih, kalau ada foto perempuan tuh mengundang gitu, orang tuh datang, perempuan yang seksi, yang cantik, yang cakep kayak gitu, mengundang orang untuk datang ke kita punya video untuk diklik, untuk ditonton kayak gitu. Jadi saran saya, kasih video atau enggak foto gede gitu di samping diri kita kalau lagi gitu, atau enggak kalau kitanya nggak mau kita ada di sana, ya terserah ya, haknya. Makanya trial and error, udah masukin foto video ya, kasih keterangan, kasih teks juga, ini mengenai apa yang lagi dibicarain. Jadi ini bebas dan suka-suka, jadi tergantung feeling kita, apa yang kita suka, apa yang kira-kira orang lain suka atau enggak. Nah, kan kalau YouTube tuh harus terus-terusan nih ya, biar kita punya channel berkembang, terus uangnya juga terus masuk ke kita kalau nanti sudah dimonetisasi kayak gitu. Jadi kasih tuh keterangan, menurut saya kasih keterangan, judul, kemudian teman-teman minta di subscribe kan, tulis subscribe nama teman-teman gitu, atau enggak kalau teman-teman suka di like, minta di like, share. Ini bebas ya semuanya, nggak ada acuan pastinya, semua teman-teman berkreasi aja yang kira-kira cocok dengan video teman-teman, dengan channel teman-teman. Jadi kira-kira kebiasaannya apa yang disuka. Kalau kitanya misalnya cantik gitu, misalnya ada menariknya bagaimana,
Nah itu orang-orang mengundang, orang-orang jadi kayak seperti otomatis kita jadi orang mau datang lagi ke kita gitu. Ya beda-beda makanya tadi kalau orang kayak saya misal biasa aja atau laki yang biasa aja belum dikenal apa, tulislah teman-teman gitu, tulis subscribe sama teman-teman di bawah. Jangan nutupin di bagian kanan tuh biasanya ada yang icon yang orang klik itu bisa subscribe gitu, jangan nutupin itu. Judul, kemudian di dalam video kasih keterangan nih lagi ngomongin apa, lagi bicarakan apa, lagi video ini apa, kalau bisa begitu. Kecuali video kita lagi nggak ada keterangan demikian, memang misalkan game atau apa yang kira-kira bebas sih, beda-beda kalau nggak kita nggak mau kasih keterangan itu, jadi nggak ada tolak ukur pastinya bagaimana gitu. Ya udah, nanti lihat auto subscribe naik gitu. Kalau belum ada ya, kita belum dikenal, kemudian cari yang berita menarik misalnya mengenai Tang Monida gitu kan, ini nah kita cari, kita kulik kenapa, masalahnya apa, kok ada kejadian gitu, kok dia digituin ya. Kemudian penting kasih gambar, kasih video, saya sudah bilang tadi gitu aja. Jadi orang lebih ada yang dilihat gitu selain podcast cerita kita dalam bercerita. Apalagi ya, kemudian yang penting gini, kalau ada yang lain-lain lagi akan saya tambahkan di bagian berikutnya, tapi sementara itu dulu kali ya teman-teman. Nah di YouTube Studio teman-teman lihat itu video yang kira-kira menarik apa, yang kira-kira menarik dilihat orang apa. Nah itu jadi acuan kita untuk expand, memperluas video tersebut kalau memungkinkan untuk kita, atau enggak topik mengenai itu tuh yang kira-kira disukai. Nah, itu jadi acuan kita, subscribernya banyak di situ atau enggak jam tayang banyak di situ gitu. Jadi ini tips cara menambah subscriber yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang lain akan saya tambahkan. Kemudian harus excited, bersemangat. Kita bersemangat, cari ide-ide seger, cari ide-ide baru. Jangan nanti kan nih saya bilang tadi, kalau apalagi pemula belum ada tapak yang bagaimana mau napak bagaimanapun bisa aja berubah-berubah loh. Mau orangnya sudah sukses banget juga. Jadi trial and error, belajar. Ini juga jangan mengandalkan yang beli-beli. Misalnya ada yang beli subscriber apa, menurut saya nggak guna. Nanti kan bisa kelacak sama itu, dan ingat belum dimonetisasi loh. Jadi capek kitanya, nanti buang uang percuma. Udah itu nanti toto berkurang banyak kalau akun-akun tersebut dibersihin oleh Google, oleh YouTube. Sementara itu aja deh yang saya ingin bagikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.